Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Putri dengan NPM 23140248. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam MI yang diampu oleh Bapak Tabiin MPD. Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang luar biasa, seseorang yang hebat, seseorang yang patut kita teladani dan kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai ceritanya ya teman-teman. Jadi dahulu di kota Arab, di tanah Arab, ada sebuah kota bernama Mekah. Kota ini ramai, namun orang-orang di Mekah ini tersesat. Kenapa tersesat? Maksudnya tersesat adalah orang-orang di sana ini seperti berjalan di malam yang gelap tanpa cahaya atau bintang. Mereka menyembah patung-patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa menolong, bahkan tidak bisa bergerak. Kasihan ya. Nah, di tengah kegelapan itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa dan luar biasa. Siapa bayi itu? Ya, bayi itu bernama Muhammad. Wajahnya yang bersinar bagaikan bulan purnama dan hatinya yang sangat sejuk seperti embun pagi. Sejak saat itu, sejak kelahiran Nabi Muhammad ini sejak kecilnya sudah menunjukkan kebaikan seperti jujur, penyayang, dan selalu menolong sesama. Nah, ketika Nabi Muhammad tumbuh dewasa, beliau ini sering sekali merenung di sebuah gua. Gua itu bernama Gua Hira. Beliau memikirkan, kenapa ya orang-orang menyembah patung atau menyembah berhala, padahal kan patung ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Kenapa mereka tidak menyembah Allah saja, Allah yang menciptakan langit dan bumi, begitu kan? Suatu ketika waktu Nabi Muhammad di Gua Hira, datanglah seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah utusan Allah yang sangat gagah dan tampan. Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama untuk Nabi Muhammad. Wahyu itu adalah surat Al-Alaq yang isinya tentang perintah untuk membaca. Nah, Nabi Muhammad ini belum bisa membaca. Lalu saat itu malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah," kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kaget. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca," jawab Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan sangat erat. Lalu berbicara kembali, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," yaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Setelah kejadian itu, setelah Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca surat Al-Alaq ini, Nabi Muhammad ini tumbuh menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau ini bertugas untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada seluruh umat manusia di dunia, yaitu untuk menyampaikan bahwa sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Awalnya pada saat Nabi Muhammad ini berdakwah atau menyebarkan agama Islam, banyak sekali orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka bahkan mengejek,
menghina, bahkan berusaha untuk mencelakai beliau pada saat beliau ini sedang berdakwah. Banyak sekali ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Beliau dicelakai, bahkan dilempari dengan batu atau dengan kotoran sekalipun. Tapi saat itu Nabi Muhammad tidak menyerah. Nabi Muhammad tetap berusaha berdakwah dengan terus-menerus, dengan sabar dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad tidak membenci orang-orang yang mencelakainya. Nabi Muhammad tidak membenci orang-orang yang menghalangi dakwahnya. Nabi Muhammad dengan sabar berdakwah dan terus mengajak orang-orang yang tersesat. Nabi Muhammad ini, kalau diibaratkan ya, Nabi Muhammad ini adalah seperti cahaya yang menerangi dalam kegelapan. Beliau menunjukkan bagaimana cara yang benar dalam beragama, menunjukkan jalan kepada orang-orang yang tersesat. Beliau mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang. Beliau juga mengajarkan tentang bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit orang-orang mulai percaya dengan Nabi Muhammad dan lalu mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, menjadi pengikut Nabi Muhammad. Sedikit demi sedikit orang-orang mulai mengenal Islam. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang sangat setia dan pemberani. Lalu mereka bersama-sama menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Nabi Muhammad ini merupakan contoh yang sangat baik untuk kita tiru, untuk kita jadikan tauladan, untuk kita jadikan panutan. Beliau ini adalah sosok yang jujur, sosok penyayang, sabar, dan suka tolong menolong. Kita harus mencontoh akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sebagai umatnya. Jadi tahu nggak sih teman-teman gitu, kalau apa saja sih akhlak yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari dari Nabi Muhammad ini? Jadi yang pertama adalah tadi jujur ya. Kita harus jujur dalam berbicara, dalam berkata. Kita tidak boleh berbohong, bahkan saat bercanda sekalipun. Jadi kita dalam menyenangkan hati orang lain atau lagi bercanda, lagi ibaratnya kita menyampaikan lelucon, kita tidak boleh berbohong sekalipun itu bercanda. Menyenangkan hati orang lain itu tidak boleh berbohong. Nah, itu adalah contoh yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad. Yang pertama jujur, artinya tidak boleh berbohong. Yang kedua yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad adalah sabar. Nabi Muhammad ini sabarnya luar biasa. Nabi Muhammad ini sabarnya up level ya, tidak seperti kita manusia biasa. Makanya kita sebagai manusia, sebagai umatnya adalah terus menerus belajar dan melatih kesabaran kita dalam menghadapi setiap masalah atau cobaan yang kita hadapi sehari-hari. Jadi masalah sekecil apapun kita harus menghadapinya dengan sabar. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh emosi. Kita harus tetap menghadapinya dengan hati dan pikiran yang tenang. Lalu yang ketiga ya. Yang ketiga tadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad ini suka tolong menolong sesama, menolong siapapun yang membutuhkan. Kita juga sebagai umatnya harus seperti itu. Kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi contohnya ketika teman kita lagi membutuhkan sesuatu, lagi kesusahan, jangan cuma teman ya, maksudnya ke saudara, ke semua orang, bahkan orang tua kita pun kita harus tetap tolong menolong dalam hal kebaikan. Oke? Mungkin itu ya 3 hal penting yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad ini. Selanjutnya hikmah yang bisa kita dapatkan setelah kita
meneladani kisah dari Nabi Muhammad ini, tentunya kita akan menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga akan menjadi cahaya nih bagi orang-orang di sekitar kita, seperti Nabi Muhammad tadi, menjadi petunjuk menjadi petunjuk dalam kegelapan gitu. Jadi kita juga ketika kita berkata jujur, suka menolong dan sabar, kita pun nanti juga akan menjadi cahaya di sekitar kita. Nah teman-teman, itulah mungkin cerita tentang Nabi Muhammad sebagai petunjuk di tengah kegelapan. Semoga cerita ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada beliau, untuk selalu mencintai beliau dan meneladani semua akhlak-akhlak beliau, supaya juga kita bisa menjadi cahaya untuk kedua orang tua kita, untuk semua orang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.